Halo guys, balik lagi di channel Bang Yopi Motovlog bareng gue Yopi. Sumpah nih jalanan sepi banget ya, gila. Gara-gara corona udah nyebar. Terus berapa ya, terakhir di Indonesia tuh berapa, seratusan orang deh. Terus juga ada anjuran supaya bekerja dari rumah. Akhirnya jalanan tuh sepi banget men. Udah kayak lebaran cuy. Lo tau kan kalau lebaran tuh paling enak jalanan tuh sengang banget, longgar gitu. Nah sekarang tuh keadaannya sama kayak gitu. Ya sembari gue juga sebenarnya lagi keluar rumah nih karena ada keperluan banget ya. Lagi ada meeting, akhirnya nggak bisa diwakilin ya. Nggak bisa pakai telekonferensi sebenarnya. Pada gaptek anjay. Jadinya keluar rumah karena ada keperluannya. Nah sambil keluar rumah ya, akhirnya gue ngevlog aja deh. Gue lagi pengen ngebahas ini nih, soal gerdek ya, masalah gerdek di Motormatic. Ini banyak banget yang nanya ya kalau di forum-forum tuh. Sebenarnya masalahnya tuh udah lama banget, cuma mungkin banyak pengguna Motormatic yang baru yang belum tahu kali ya, ataupun pengguna Motormatic yang lama yang nggak begitu paham tentang gerdek gitu. Nah gue sambil jalan sambil nerangin ya. Jadi kalau gerdek itu sebenarnya adalah getaran awal. Itu adalah getaran awal ya, getaran awal sekitar kecepatan 0 sampai 20 km lah. Itu getaran yang dirasain saat akselerasi awal di Motormatic. Nah gerdek itu ada tingkatannya ya. Pertama tuh gerdeknya tuh yang rendah deh, gerdek rendah. Yang kedua gerdeknya medium. Yang ketiga tuh gerdeknya parah. Gerdek parah tuh yang kayak gimana sih? Yang kayak misalnya kayak motor mau mogok tuh, kayak motor mau kehabisan bensin, atau kayaknya pas lepas kopling tuh motor gerdek. Nah itu tuh motor gerdeknya tuh udah parah banget tuh yang kayak begitu. Yang kayak gitu sih harus segera diservis sebenarnya. Nah sekarang gue ngebahas penyebab gerdek itu apa aja ya yang bikin gerdek di Motormatic itu. Yang pertama itu adalah kotoran. Jadi kan kita banyak gesekan nih di CVT nih. Nah itu gesekan itu bisa menimbulkan debu halus gitu ya. Nah debu halus ini yang masuk ke CVT ataupun dari luar, seperti lingkungan jalanan yang berdebu ya. Karena misalnya kita lewatin jalanan yang banyak pembangunan, itu kan otomatis debunya lebih banyak daripada jalanan biasa ya. Nah itu juga salah satu faktor dari eksternal yang bisa bikin kotoran di CVT itu numpuk. Nah karena kotoran ini dia bisa membuat si kampas gandanya tuh dia nggak menggigit atau kurang menggigit si mangkok. Nah terus yang kedua adalah penyebabnya karet ya, atau namanya damper di kampas ganda. Ini biasanya sih terjadi karena karetnya itu udah utas ya, atau pengen putus, ataupun kelenturan dari karetnya itu udah nggak sempurna. Nah ini yang menyebabkan gerdek karena karetnya itu dia menahan si kampas gandanya itu untuk stabil di tempatnya gitu. Karena si karetnya itu udah utas atau getas gitu. Nah dia udah nggak bisa stabil menahan kampas ganda di rumahnya, ya itulah yang menyebabkan gerdek juga. Terus yang ketiga adalah sealnya tuh dari seal puli belakang ya. Jadi seal ini sama sih kayak karet ya, karena nanti kan ada batasan pemakaiannya ya. Jadi dia biasanya karena udah utas, sudah getas, sealnya itu dia sekarang suka bocor. Nah kebocoran ini menyebabkan oli gemuk atau grease-nya itu masuk ke dalam CVT-nya ini. Akhirnya si kampas itu selip gitu ya. Karena selip ini akhirnya yang menyebabkan gerdek juga. Terus yang keempat ada juga rollernya udah peyang. Nah ini juga beberapa ada juga, tapi nggak semua Motormatic ada roller peyang begini ya masalahnya. Tapi biasanya masalah roller peyang itu di awal-awal Motormatic banget. Nah solusi-solusi yang dari masalah tadi gue jabarin itu sebenarnya simpel banget sih. Jadi yang pertama lo harus sering-sering rajin bersihin CVT-nya ya.
per berapa kilometer, bisa per 2000 kilometer, bisa per 3000 kilometer, tergantung sendiri, tergantung ngerasa geredeknya gitu gimana, udah medium atau udah parah. Geredeknya mendingan langsung bersihin aja. Yang kedua, otomatis ganti spare part yang udah usang, kayak misalnya tadi karetnya udah getas, kampasnya udah habis, ya itu harus segera diganti cepet-cepet. Sebenarnya buat mengurangi geredek gitu doang sih, nggak ada cara lain gitu. Ya ada juga yang modif CVT gitu kan, nah itu benar juga sih, bisa juga kayak lubangnya dibikin banyak, terus alurnya dibikin beda, nah itu bisa juga. Tetapi sini gue mau tekanin ya kepada teman-teman, kalau misalnya ada yang belum tahu, itu sebenarnya nggak ada obat buat ngilangin geredek tuh, nggak ada. Ataupun misalnya ada bengkel ataupun ada iklan yang jual paket CVT anti geredek gitu kan, atau pakai CVT hilangin geredek, itu nggak bener, itu nggak ada. Yang bener itu adalah mengurangi geredek. Jadi mau lo pakai paket CVT merek apapun ya, itu geredek itu pasti tetap bakal ada, karena dia adalah kotoran gitu kan. Kalau lo nggak ngebersihin, tetap aja bakal ada terus geredeknya gitu. Jangan termakan-makan iklan gitu ya. Kalau yang benar itu adalah mengurangi geredek, ya iya betul mengurangi geredek, tapi tidak bisa menghilangkan geredek gitu. Karena gue udah coba semua jenis matic ya, karena gue main matic udah agak lama. Dari yang cc-nya rendah sampai cc-nya tinggi kayak Gilera Fugo 500, terus MP3 Business 500, itu semuanya emang geredek juga. Cuma yang tadi gue bilang, geredek itu ada tingkatannya, tingkatan rendah, tingkatan medium, ada tingkatan yang parah. Nah biasanya kalau motor-motor yang cc-nya gede itu dia geredeknya paling sampai geredek tingkat medium aja itu. Kalau yang geredek parah kan biasanya kan udah mengganggu kita ya, udah mengganggu, udah di bawah motor tuh nggak enak banget ya, itu udah parah banget berarti itu geredeknya. Ya jadi itu aja yang gue pengen bahas ya, sedikit tentang geredek matic bagi kalian yang pengguna baru motor matic ya. Jadi bisa sedikit lebih tahu tentang biasanya tuh penyakit matic tuh apa aja sih gitu kan. Dan juga biar kalian bisa bisa berhemat juga gitu, nggak termakan dengan iklan-iklan yang menghilangkan geredek kayak gitu. Itu nggak benar. Yang benar adalah mengurangi geredek, iya. Oke guys, jangan lupa subscribe channel gue, like video gue, share video gue di media-media sosial kalian, siapa tahu membantu yang lain. Dan jangan lupa komen di bawah ya, siapa tahu ada masalah penyebab juga selain geredek yang gue tahu ya. Mungkin kalian tahu penyebab lain geredek selain yang gue sebutin tadi, bisa komen di bawah dan solusinya itu kayak gimana. Oke guys, sampai jumpa di video gue yang berikutnya. Dadah.